Perkenalkan, nama saya Damayanti Boropardede dan di sini saya memilih materi saham. Apa itu pengertian saham dan bagaimana cara kerjanya? Di sini saya akan menjelaskan. Sekilas yang diketahui adalah bahwa saham itu bisa memberi keuntungan berlipat-lipat dan sebaliknya kerugian yang besar. Meskipun bermain saham adalah strategi yang baik dalam mengoptimalkan keuangan. Dan di sini saya akan menjelaskan pengertian saham. Sebelum lebih jauh, kenali dulu pengertian saham. Menurut Bursa Efek Indonesia atau BEI, definisi saham itu adalah tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Karena itu, tanamkan modal maka punya klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Bahasa sederhananya yaitu saham itu semacam bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan atau badan usaha. Di sini dapat kita lihat pengertian saham menurut kategorinya, yaitu yang pertama saham biasa. Saham biasa adalah surat berharga yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan. Pemilik berhak menerima sebagian pendapatan atau dividen dari perusahaan serta bersedia menanggung risiko kerugian yang diderita perusahaan. Mereka yang memiliki saham perusahaan punya hak ambil bagian terhadap pengelolaan perusahaan. Besaran porsi hak pengelolaan ini tergantung dengan jumlah saham yang dimiliki. Ketika perusahaan untung, maka mereka yang punya persentase saham yang besar akan menerima porsi keuntungan yang besar. Sebaliknya, mereka juga bersiap menderita kerugian jika perusahaan itu gagal memperoleh pendapatan. Dan yang kedua, saham preferen. Saham preferen itu adalah surat berharga yang membuktikan pemiliknya memiliki hak lebih dari pemegang saham biasa. Pemegang saham ini berhak didahulukan saat pembagian keuntungan perusahaan atau dividen. Terus juga, jadi yang pertama dalam hal pembayaran kembali modal yang disetorkan jika perusahaan dilikuidasi. Terkesan saham preferen lebih baik daripada saham biasa, padahal tidaklah demikian. Saham preferen tidaklah lebih baik, tetapi hanya berbeda dari saham biasa. Dalam kenyataannya, cara terbaik memandang saham preferen itu adalah dengan melepaskan hak memiliki perusahaan demi dapat perlindungan layaknya kreditur. Begitulah perbedaan dari saham biasa dan saham preferen. Selanjutnya, pengertian keuntungan saham. Pada dasarnya ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham. Yang pertama, dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin menambahkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Selanjutnya, capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya nih, investor membeli saham ABC dengan harga per saham 3.000. Kemudian menjualnya dengan harga 3.500
per saham, yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar 500 untuk setiap saham yang dijualnya. Selanjutnya, risiko saham. Sebagai instrumen investasi, saham memiliki risiko antara lain seperti capital loss yang merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya, saham PT Raja Wali yang dibeli dengan harga 2.000 per saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai 1.400 per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus turun, investor menjual pada harga 1.400 tersebut hingga mengalami kerugian 600 per sahamnya. Begitulah contoh dari capital loss. Selanjutnya, risiko likuidasi. Di sini kita dapat lihat pengertiannya, yaitu perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi atau dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun, jika tidak terdapat sisa kekayaan terhadap perusahaan tersebut, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan resiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu, seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan. Selanjutnya, kita mendapat di bagian akhir, yaitu penutup. Dari pengertian yang di atas dapat kita simpulkan pengertian dari saham, yaitu suatu bukti adanya penyertaan dari seseorang atau institusi perusahaan. Dan saya juga di sini ingin menambahkan cara kerja saham supaya memberi keuntungan. Analogi sederhananya adalah pemegang saham adalah pemilik perusahaan. Maka jika pemilik perusahaan itu untung, pastinya keuntungan akan jatuh kepada pemiliknya. Laba bersih yang diraup perusahaan ketika kinerjanya bagus akan disisihkan kepada pemilik saham. Bagaimana pembagiannya? Yaitu dengan cara capital gain yang saya sebutkan sebelumnya, dividen gitu. Keuntungannya didapat dari pertumbuhan nilai aset dan modal. Itulah pengertian dari saham. Dan saya akhiri dengan terima kasih.